Adik-adik, kita melihat seorang ibu yang mengasihi Tuhan dan seorang ibu yang sangat mengasihi anaknya. Seorang ibu rela berkorban. Dia tahu bagaimana kalau tidak punya anak, bagaimana kalau anaknya berpisah dengannya, kalau anaknya diambil sama orang, bagaimana sedihnya ibu itu. Tetapi ketika ibu itu melihat anaknya akan dibunuh, ibu itu tidak bisa melihatnya. Selamat pagi Lase Syuce. Selamat pagi Lase Liana. Wah seneng ya kita ketemu ya. Kita mau ibadah sekolah minggu nih. Iya, walaupun online harus tetap semangat ya Lase. Iya benar ya. Iya. Adik-adik semangat ya. Oke, kita akan sama-sama ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini. Yuk kita sama-sama menyanyikan lagu pujian Mas Sekolah Minggu. Yuk sambil tepuk tangan boleh ya adik-adik ya. Di rumah juga tepuk tangannya yang kenceng ya. Berdiri yuk. Sekolah minggu, rumah kanak-kanak semua. Bakti Allah, cinta bangsa, hidup penuh sukaria. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan gereja maju. Jalankanlah perintahnya, muliakan sepanjang hidup. Yuk kita akan masuk dalam doa ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi ini kami anak-anak-Mu boleh bersama-sama untuk beribadah kepadamu. Tuhan, tolong kami untuk kami boleh memuji Engkau dan juga untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, tolong kami siapkan hati kami. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Ya, Tuhan Yesus sudah mengasihi adik-adik ya Lose ya. Wah, pasti, kasih Tuhan itu seperti apa ya Lose? Wah, seperti apa ya? Banyak itu kasih Tuhan kalau contohnya apa? Ya bisa kayak sungai gitu yang kayak lagu sekolah minggu tema kita. Oh, iya apa itu Lose? Temanya apa sih? Seperti sungai. Kasihnya seperti sungai ya. Kasih Tuhan tidak terbatas ya. Selalu mengalir terus loh Lose Liana ya. Ya, yuk kita nyanyi ya Lose ya. Kita nyanyi kasihnya seperti sungai. Tetap berdiri ya Lose. Iya, tetap berdiri yuk. Ayo sambil tepuk tangan ya adik-adik ya di rumah ya. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku. Mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas, kasihnya seperti sungai di hatiku. Ya, Lause Sucan, kita kan hari ini merayakan Hari Mama Internasional ya. Iya ya. Adik-adik juga merayakan ya. Kita semua ini bersyukur internasional ya. loh. Masih punya mama-mama ya, yang masih punya mama-mama bersyukur ya. Kalau yang udah nggak punya mama, tetap bersyukur karena Tuhan Yesus tetap ngasih ya. Tuhan Yesus sangat sayang sama mama kita ya, sayang sama adik-adik, sayang sama Lause juga. Iya dong, harus dong semuanya. Ya, yuk kita sama-sama nyanyikan lagu Di Doa Ibuku ya. Mama kita selalu mendoakan kita. Waduh. Ya. Yuk. Hebat itu ya. Yuk.
Di waktuku masih kecil, gembira dan senang, tiada duka ku kenal, tak kunjung mengerang. Di sore hari nan sepi, ibuku bertelut, sujud berdoa, ku dengar namaku disebut. Di doa ibuku, namaku disebut. Di doa ibuku dengar, ada namaku disebut. Yuk langsung Sucen, kita siapkan hati kita ya. Kita mau dengar firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Guru Injil Kim Yin ya. Waktu dan tempat kami persilakan. Shalom adik-adik, selamat bertemu kembali dengan Sang Kim Yin. Nah, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan berdoa terlebih dahulu sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan. Yuk kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih kami bersama-sama boleh datang kepada Tuhan. Kami semua rindu mendengarkan firman Tuhan. Tolonglah kami Tuhan, supaya kami dapat mengerti firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik sekalian, hari ini kita akan memperingati Hari Mama. Kalian saat ini sedang bersama Mama tidak? Wah, puji Tuhan. Semua percaya saat ini kalian sedang bersama dengan Mama. Coba peluk mamanya. Wah, kita akan sama-sama ya mendengarkan firman Tuhan. Setiap kita bersyukur loh, kita boleh punya Mama. Semu juga punya seorang Mama. Cuma saat ini Mama Semu sudah bersama dengan Tuhan di surga, tidak lagi bersama dengan Semu. Bersyukur kalian masih punya Mama. Nah, kita mau melihat seorang mama itu seperti apa ya? Seorang mama yang mengasihi Tuhan adalah mama yang hebat, mama yang luar biasa, mama yang rela berkorban untuk anak-anaknya. Seperti apa ya kasih sayang seorang mama? Kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan yang terambil dari 1 Raja-Raja pasal 3 ayatnya yang ke-22. 1 Raja-Raja 3 ayat 22. Ayo buka Alkitabnya, kita baca sama-sama dengan Semu ya. Yuk, 1 Raja-Raja 3 ayat 22. Kata perempuan yang lain itu, bukan, anakkulah yang hidup dan anakkulah yang mati. Tetapi perempuan yang pertama berkata pula, bukan, anakmulah yang mati dan anakkulah yang hidup. Begitulah mereka bertengkar di depan raja. Wah, adik-adik, pada waktu itu ada 2 orang ibu yang bertengkar di depan raja. Raja siapa? Raja Salomo, anak dari Raja Daud. Raja Daud sudah meninggal. Yang melanjutkan kepemimpinan raja adalah Raja Salomo. Dan apa yang dipertengkarkan oleh mereka, adik-adik tahu tidak? Ada 1 orang ibu yang datang kepada raja minta keadilan. Kenapa? Karena dia merasa dia ditipu oleh tetangganya. Tetangganya yang sama-sama juga baru saja melahirkan bareng-bareng dengan dia. Si ibu ini berkata kepada raja, tolonglah raja, anakku ditukar raja. Anakku tadinya hidup, tetapi sekarang menjadi mati. Ketika aku bangun tidur, aku lihat anakku mati raja. Dan ketika
ketika aku melihat seksama, anakku, ini bukan anakku. Anakku tidak seperti ini, Raja. Lalu si perempuan yang satu lagi berkata, tidak Raja, dia berbohong. Dia justru anaknya yang mati. Aku ini loh Raja, anakku ini masih hidup. Dia menggendong anaknya yang masih hidup itu. Lalu si perempuan yang itu mengatakan lagi ibu itu, tidak Raja, ini bukan yang mati, ini adalah bukan anakku. Anakku yang hidup itu Raja. Wah. Lalu si raja itu berpikir apa yang harus dia lakukan untuk menentukan siapa sebenarnya yang adalah ibu dari anak ini. Lalu raja diberi hikmat sama Tuhan. Lalu raja mengatakan, sini anakmu yang masih hidup itu. Si ibu yang tadi bawa anak yang masih hidup itu diberikan anak itu kepada raja. Lalu raja berkata, hai pengawal, ambil aku pedang. Pengawalnya kasih pedang. Si ibu yang tadi anaknya ditukar itu, adik-adik yang mati itu anaknya, ketika melihat raja mulai mau mengangkat pedang, mau ngapain adik-adik? Wah, raja itu berkata, aku sekarang akan memberi keadilan buat dua ibu ini. Aku akan membelah bayi ini supaya satu separuh buat ibu yang satu dan separuh buat ibu yang satu lagi. Adil kan? Raja mulai mengangkat pedangnya mau membunuh bayi itu, adik-adik, mau dibelah. Tetapi ketika sudah mulai mau dibelah, seorang ibu tadi yang anaknya tadi yang dia gendong mati itu, dia berteriak kepada raja, 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 tolong Raja, jangan Raja membelah dua anak itu. Jangan Raja, biarkan saja, saya tidak apa-apa kalau anak itu diberi kepada ibu yang itu, gak apa-apa. Asal jangan dibunuh Raja, biarkan anak itu hidup. Lalu si ibu satu lagi mengatakan, biar saja Raja, gak apa-apa, belah saja biar adil. Lalu raja itu langsung berkata demikian, sekarang aku tahu siapa ibu dari anak ini. Lalu diambillah anak itu yang hidup itu, tidak jadi dibelah dua, tidak jadi dibunuh. Lalu anak itu diberikan kepada ibu yang tadi meminta supaya tidak dibunuh bayi itu. Dia mengatakan, ibu, ini anakmu, saya percaya ini anakmu. Lalu ibu itu memeluk anaknya. Adik-adik, kita melihat seorang ibu yang mengasihi Tuhan dan seorang ibu yang sangat mengasihi anaknya. Seorang ibu rela berkorban. Dia tahu bagaimana kalau tidak punya anak, bagaimana kalau anaknya berpisah dengannya, kalau anaknya diambil sama orang, bagaimana sedihnya ibu itu. Tetapi ketika ibu itu melihat anaknya akan dibunuh, ibu itu tidak bisa melihatnya. Dia rela berkorban. Lebih baik dia memberikan anak itu kepada orang lain daripada anak itu mati. Betapa besar kasih seorang ibu. Dan seorang ibu sangat tahu siapa anaknya. Ketika dia melihat anaknya tadi mati itu, dia tahu ini bukan anaknya. Seorang ibu pasti tahu. Demikian juga ibu adik-adik di rumah, mama adik-adik di rumah. Mama yang sangat sayang kepada kalian, mama yang rela berkorban untuk kalian. Seorang mama yang sudah berkorban sampai rela menyerahkan nyawa ketika mamamu melahirkan. Ada seorang anak datang kepada ibunya. Dia mengatakan, Mama, aku mau kasih ini sama mama. Apa yang diberikan? Surat. Lalu mamanya membaca surat itu. Apa yang ditulis oleh anak ini? Anak ini berkata, Mama, sudah seminggu ini aku sudah nurut kata mama untuk mencuci piring. Harganya jasa untuk mencuci piring 20.000. Aku sudah belajar seperti yang mama suruh, 20.000.
Aku sudah nyapu lantai, aku sudah ngepel, harganya 30.000. Lalu total 70.000. Mama tolong ya, bayar saya 70.000. Ketika mama baca, anak itu menulis semua itu. Mama itu meneteskan air matanya. Lalu dia mulai menulis surat untuk anaknya. Lalu dia taruh di kamar anaknya. Ketika anaknya pulang dari sekolah, dia buka surat dari mamanya. Dia pikir pasti di dalamnya ada uang 70.000. Lalu dia buka. Apa yang dia baca? Mamanya menulis, anakku, jasa mengandung kamu selama 9 bulan gratis. Jasa mama menjaga kamu siang dan malam dari mulai kamu bayi sampai kamu besar gratis. Jasa kamu makan dari mulai belajar makan di umur 6 bulan sampai sekarang gratis. Susu yang dibeli untuk kamu, dan itu susu yang mahal, gratis. Jasa ketika kamu sakit, ibu menjaga kamu, menunggui kamu, dan itu pun gratis. Total semua gratis. Waktu membaca itu, anak itu nangis. Dia lalu teringat apa yang sudah diberikan oleh mamanya. Mamanya gak pernah meminta balasan apapun. Sedangkan dia hanya membantu mencuci piring. Dia minta dibayar. Hanya membantu melakukan apa yang diperintahkan mamanya. Dia minta dibayar. Lalu dia lari keluar kamarnya. Lalu dia cari mamanya, mama. Lalu dia lihat mamanya sedang duduk di dapur. Lalu dia peluk mamanya. Dia katakan, mama, maafkan saya ya ma. Maafkan saya. Semua saya setelah berdosa sama mama. Saya tidak akan lagi pernah minta untuk dibayar apapun. Sebaliknya, apa yang harusnya saya berikan buat mama? Apa ma yang saya harus lakukan buat mama? Lalu mama itu berkata, mama tidak perlu diberikan apa-apa. Yang mama mau hanyalah engkau taat sama mama. Itu sudah cukup. Adik-adik terkasih, mama tidak meminta diberikan rumah yang mewah, diberikan baju yang bagus. Tidak. Tetapi mama menginginkan adik-adik taat kepada mama. Di hari mama ini, kita boleh melihat betapa besar kasih mama. Lalu apa yang harus kita lakukan untuk mama kita? Mama semu sudah tidak ada di dunia. Maka semu sudah tidak punya lagi kesempatan untuk memberikan apapun untuk mama. Tetapi adik-adik masih punya mama kan? Lakukan sesuatu untuk mama. Peluk mamamu, katakan kata-kata yang dari hatimu untuk mama. Dan taatlah kepadanya. Lakukan apa yang diperintahkan mama. Karena mamamu juga melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami datang kepadamu ya Tuhan. Kami bersyukur kami masih diberikan mama oleh Tuhan. Hari ini ya Tuhan, kami mau melakukan apa yang Tuhan perintahkan, yaitu taat kepada mama yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Pengorbanannya, kasihnya terlalu besar dan kami tidak mampu Tuhan untuk membalasnya. Tetapi Tuhan, biarlah setiap kami mau terus belajar taat dan melakukan apa yang Tuhan inginkan kepada mama yang sangat kami kasihi.
Terima kasih ya Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, sudah katakan sesuatu sama Mama? Dan adik-adik sudah peluk Mama? Katakan selamat hari Mama. Sebentar lagi kita juga akan melihat video bagaimana anak-anak sekolah minggu GPMRI Pekalongan mengucapkan selamat hari Mama kepada mamanya masing-masing ya. Tapi ada satu ayat Alkitab yang kita akan hafalkan bersama sebelum kita melihat video tersebut. Kita akan baca sama-sama, menghafal bersama-sama dari Efesus pasalnya yang ke-6 ayat 1. Efesus 6 ayat 1. Demikian ya, saya bacakan dulu sebelum menghafal. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Sama-sama ya, yuk. Efesus 6 ayat 1. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Sekali lagi, Efesus 6 ayat 1. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati adik-adik semua. Selamat Hari Mama buat mama-mama semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Hai, namaku Noella. Kalau nama mamaku namanya Edika Sari. Suka bangun pagi-pagi, suka bikin jajan, suka makan masakan enak. Mamaku kuat banget, mamaku hebat banget. I love you mama. Mamaku sudah bisa bikin roti, bisa jadi tukang masak, bisa jadi ojek antar jemput sekolah, bisa jadi guru. Selamat hari mama. Lebih mahal ibu mama. Catherine, umurku 8 tahun. Selamat hari mama. Aku sayang mama. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih mama sudah selalu ada buat kami. Kiki Pes. Selamat hari mama. Mama itu baik, tapi galak. Tapi mama sayang banget sama aku. Tapi terima kasih mama. Apa yang ku berikan untuk mama, untuk mama tersayang. Untuk mama tercinta, hanya ini ku nyanyikan senandung dari hatiku. Untuk mama hanya sebuah lagu sederhana, lagu cintaku untuk mama, lagu untuk mama, lagu cintaku untuk mama. Langsung Sujan, kita sudah dengar firman Tuhan ya. Ya. Tadi dikatakan bahwa mama-mama kita sangat mengasihi kita. Mama selalu mendoakan kita juga. Kemudian apa balasan kita pada mama? Oh Ya, iya, kita juga apa?
harus menghormati, mengasihi mama kita juga ya, harus sayang ya. Ya juga harus nurut ya, kata mama. Ya, Tuhan Yesus sangat sayang sama mama kita. Adik-adik juga sudah mengucapkan selamat buat hari mama ya. Sang kita juga sekali lagi kita akan nyanyikan lagu Mama Mama Yesus Aini ya, sama-sama kita nyanyi ya, Adik. Yuk. Yesus Aini, Mama Mama Yesus Aini, Yesus ai Mama Mama ai Yesus, Yesus Tian Tian ai Mama, Mama Mama Yesus Aini, Mama Mama Yesus Aini, Yesus ai Mama Mama ai Yesus, Yesus Tian Tian ai Mama. Ya, maksud kita harus tetap ya selalu mengasihi mama kita ya. Kalau mama kita sedih, kita bolehlah nyanyiin lagu itu ya. Iya, ya. Biar mama kita tersenyum lagi ya. Ya, kita tetap ya mengasihi mama kita karena kita juga sudah dikasih oleh mama kita ya. Yuk, sang kita akan memberikan persembahan ya. Ya. Yuk, kita nyanyikan lagu Persembahan Kami. Ya, Dede boleh siapin persembahan juga ya. Persembahan kami pada hari ini, kiranya Tuhan terimalah dengan senang hati. Ya, adik-adik kita mau masuk dalam doa ya. Kita mau masuk doa persembahan sekaligus doa untuk selesai sekolah minggu ya. Yuk kita lipat tangan, tutup mata, kita doa ya. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami sungguh bersyukur walaupun kami beribadah secara online, tapi kami percaya Roh Kudus-Mu tetap memimpin dan menyertai kami semua. Tuhan, kalau kami sudah mempersembahkan yang bisa kami persembahkan, biarlah mau Kau suci kuduskan, Kau boleh pakai untuk pelebaran kerajaan-Mu khususnya di sekolah minggu GPM di Pekalongan. Terima kasih ya Bapak. Kalau sebentar lagi kami akan berpisah satu dengan yang lainnya, kami percaya kasih-Mu tetap menyertai kami semua. Terima kasih ya Bapak. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa seraya mengucap syukur. Amin. Nah, ya, yuk adik-adik kita udah selesai ya sekolah minggu kita pada hari ini. Tetapi kita tetap masih mengikuti ibadah online sekolah minggu kita ya. Di mana loh, Susun? Di channel YouTube ya. Bisa diklik. Iya, di Gipemberi ya. Ya, Gipemberi Pekalongan, yaitu jam 10 pagi. Iya. Tiap hari Minggu jam 10 pagi. Jangan lupa ya adik-adik ya. Iya, yuk ya. Bye-bye adik-adik. Bye-bye adik-adik semua. Yuk.